Yo, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Kobin Studio. Boom. Oke guys, so hari ini kita akan membuat reaction tentang Kang Deddy ngamuk kayak harimau kehilangan anaknya saat bertemu dengan petugas pendamping dan ketua LMDH. Apa maksudnya itu guys? Kepanjangannya aku tidak tahu ya. Tapi daripada sudut yang lain aku tengok Kang Deddy ini memang salah seorang governor yang terbaik lah. Sebab ada yang perdebatan dengan aura cinta tuh, aku tengok memang sungguh-sungguh power apa yang dia sampaikan, fakta dan betul, dan aku sokong betul ya dengan apa yang Kang Deddy ini bicarakan. Memang salah satu governor yang bijak, memang hebat ya guys ya. Jadi jom sama-sama kita masuk ke video tersebut. Oke, stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita menguasai, jom sama-sama betul saksikan video terus dalam kiraan 1, 2, dan 3. Kang Deddy ini kalau tengok dia lebih perhati dengan orang-orang susah kan guys. Aku jadi minat lah, aku jadi fans Kang Deddy. Serius. Hebat ya. Hebat guys ya. Emang hebat lah. Sejak kapan Bapak dampingin masyarakat? Sejak keluarnya PSK Menteri, Keputusan Menteri, SK Menteri tahun 2019. Terus Bapak mengerti nggak hutan bambu ditebangin, dampaknya apa? Saya minta gini Pak, dalam diskusi gini seperti lebih Ya, inilah. kamu ngediskusi mau pidanain. Silakan Pak. Jadi gini, yang memilih lokasi ini Ini bukan. yang punyanya loh Pak. Iya, betul. Penggarap orang sakit, kebun bambunya dibabat. Bapak mau nggak kebun bambu Bapak dibabat? Pak, ini ya, saya biar Bapak tahu ini ya. Yang memilih lokasi ini bukan Siapa? yang masyarakat. Tegas so kan Mana ini Kang Deddy ini. Gimana? Ini masyarakat penggarap. Ditanya kamu Pak ini Pak, apakah saya yang memilih? Ya bukan. Ini kan gini loh, nebang itu tanya dulu dong pemiliknya. Iya. Betul. Ini mau ditebang. Tuh, siapa teriak tuh? Hidup ketua. Orang nanam puluhan tahun Pak, orangnya sakit. Iya betul. Wih, tegas so Kang Deddy ini guys. Iya. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon Pak. Iya betul. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak Pak, atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Seram saya Kang Deddy ini marah. Dia marah berisi ya, kalau orang panggil guys, marah berisi. Jadi ya betul apa yang Kang Deddy bilang. Seram saya. Ada oyen pula kucing. Orang puluhan tahun Pak ngegarap. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya wakil ketua komisi 4 di bidang kehutanan, nanya ke saya. Pak, saya punya ini, gimana caranya? Jangan sok merasa punya SK Menteri Pak. Pak, bukan saya. SK Menteri bisa saya batalin Pak di raker nanti. Apa SK Menteri guys? Bapak jangan, kami itu pendamping ya, pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Checkmate. Saya nggak membabat sama sekali. Nah ya ini faktanya dibabat. Iya. Cek, betul. men. Kan Nah sini aja, yang babat bambu siapa? Lu masyarakat gimana? Ini yang masyarakat.
tidak mengarahkan ke sini lah. Ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Iya. Jawab. Iya. Seperti ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Iya. Nggak ada lagi diskusi, Pak. Cek, Met. Saya sudah WA Menteri. Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa, saya dengerin. Sok, Bapak punya program apa? Berani, baru tegas. Mantap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Agus Rahayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana, Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya. Kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya udah lama, Pak. Sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah, ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo, perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per kakak, per orang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang. Kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2000 bahkan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan, saya juga ada sosialisasi di kepala desa. Konsep Bapak apa sekarang? Sekarang gini, konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang nawarin perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta? Pak, di sini ada. Pak, saya gini Pak. Ya, kami ini pendamping karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat itu siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat yang mohon perhutanan sosial dari LMDH ke LMDH-nya siapa? Ke KPH. Coba saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Ailain ganti ngaranna tong Bambu Jaya atau Cau Jaya. Wush. Ngamuk betul nih guys. Cek, Met. Habis, guys. Terdiam. Mana yang garap lawang tuh? Orang awit tadi dia. Pernah tuh bebarengan maco? Timimiti iraha ngerti lawang. Di baheula ngerti lawang. Nah, terus kunami warga nolak iji juk-juk jenek kan? Karena aya program di kementerian kelihatannya lumayan bagus dibanding pasien awi. Saha? Ya menurut saya lah itu. Ngerti itu kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dieu. Supaya teu longsor. Ningali teu jalan di haluk longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Apa yang dibilang guys, kamu boleh komen di bawah ya, sebab aku tak berapa tahu apa bahasa tuh. Yang aku tahu las sudah. Coba yang oleh las Bapak bayangin lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Jauh bro. Longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Karawang. Fungsi awi naon, fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu.
sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Mantap. Nanti dong. Mantap. Bapak judulnya Bambu Jaya. Atau LM dahana Bambu Jaya nu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat tinu ngajual awi gelondongan di jen kerajinan. Di jen imah eta ngaranna Bambu Jaya, ari imah lain Bambu Jaya atau LM dahana. Jadi LM dahana imah ngalungitkeun awi. Dan Purwakarta itu, Jatiluhur itu, Sukasari itu sentra penghasil bambu terbaik. Ayo warga nolak kira kumaha? Ya, tergantung pada warga kalau saya. Mana warga nolak? Terus Ari nu Nuarawi saha kamari? Nuarawi hasil kesepakatan dan mereka itu sudah hasil rapat kamari. Enggak terlupakan kan? Gitu loh Pak. Ini kan kesepakatan warga. Yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak. Gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau, itu namanya kesadaran. Kesepakatan bukan oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ada kesepakatan. Ini yang punyanya. Yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak ini izin harus kan peminat Kasaha, iya kan uga dua. iya atas kan itu. Kasaha. Bapak Adi Tidak ada izin. Sekalipun tidak. Dia minta fotokopi kakak juga. Bapak sekedar Bu. Bapak izin tuh Nuarawi dituar. Pengizinan, boro-boro izinan, tapi tidak kayan. Habis. Orang teman Abdian di PT ya. Terus ngadongkapan Ya Wadin. ada pernyataan. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin, pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Iya. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi, beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Ai Siliwangi tengah jaga lawang. Wih. Walaupun aku tak paham apa yang Kang Deddy cakap, tapi dia punya aura. Auranya tuh guys, marah terasa ya. Siliwangi. Ai Siliwangi tengah jaga lawang. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Kamu komen nanti di bawah ya guys. Kasih jadi penterjemah. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Ya. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Nangis. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Iya. Iya. Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Iya. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Bisa nggak rugi? Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk, Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Betul. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu, Pak, hilang sekarang. Kemarin juga kontak ya Pak sama Dirjen. Saya memberikan laporan juga ke beliau soal kondisi di sini.
ya, apa yang telah kami lakukan ya, termasuk pembukaan dan proses daripada kita melakukan itu. Tentunya kita tuh tidak melakukan sendiri Pak ya. Jadi SK Menteri itu ditindaklanjuti dengan keputusan kerjasama memang dorong guys ya, dari dua belah pihak antara KPH Perhutani ya dengan masyarakat, LMBH ya, dengan kami, dan sebetulnya ada di situ ada salah satu lagi Fakultas Kehutanan. Di situ ada 4 pihak dan pada proses ini ya itu sebetulnya tidak sendiri, semua juga tahu. Pak Asper juga tahu soal rencana di sini gitu. Tadi jangan sampai pada saat udah begini kok jadi rame ya, gitu loh. Gimana Pak Asper? Kenapa Pak Asper dulu mengizinkan ada perhutanan, kerjasama perhutanan sosial? Itu ada kami Pak rapat Zoom meeting Pak ya, pada saat itu. Mengizinkan. Ya, sok. Pak. Saya dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus sebulan lalu Pak Haji. Jadi kami melakukan Zoom meeting dengan Dipre dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra, dan di situ intinya arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung, silahkan untuk melihat, mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu, yang akan dilaksanakan, karena harus disusun dulu RKU-nya. RKU-nya belum ada, sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon, dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Karena waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun nggak boleh, termasuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Rasanya tidak ada begitu Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipre ya. Ini kita supaya jelas Pak. Saya izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi. Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, carikan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini di SK Kulim KK tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan, yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP, masih dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini yang dilindungi. Jadi gini Pak, mungkin itu informasi dari saya ngomong sejarah ya. Saya itu kan orang pengikut Pajajaran Pak. Jadi Kuta Manah, Kuta Tandingan itu judulnya juga sudah kuta, sebenarnya benteng. Jadi dari sisi aspek ekologi sebenarnya ini benteng terakhir kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Bogor. Ini benteng terakhir. Makanya Bung Karno itu merancang Danau Jatiluhur. Dan ini saya tuh punya rancangan, nanti kan jalan terintegrasi ke Bogor. Saya mau ngajuin ke Menteri Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan lindung sampai Bogor. Karena di sini kan di sana juga harimaunya masih ada. Gitu loh Pak. Jadi kalau berubah, saya juga nggak ngebayangin lah Pak, kalau berubah menjadi pisang, saya longsornya aja belum tentu bisa nanganin. Dan di sini tuh pernah saya dulu waktu anggota DPRD Pak, itu ada program pertanian perkebunan, itu di sini ada pisang barangan Pak. Sampai sekarang nggak ada pisang. Jadi pisang tuh bukan perkara baru di sini. Dan Bapak juga pernah melakcau bahulanya? Pernah Pak. Pernah kira langkung 2 tahun Pak. 2 tahun terus cauna kunaon? 3 tahun Caunya longsor Pak, pisangnya longsor. Berapa saung Pak? Kira langkung 2 hektar Pak longsor. Sebenarnya kan ini catchment area Pak, ini kan Jatiluhur,
di sananya di Kerawang tuh di bawah, ini di atas. Makanya kan Kutamana, Kuta Tandingan gitu kan, Kertamana ini di atas. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung untuk apa? Melindungi ke bawah. Tapi kalau ini berubah nanti menjadi pisang, penyangga Jatiluhur udah nggak ada, Pak. Coba ini jarak Jatiluhur kan deket. Ini kan longsornya ke Kerawang, Pak. Ini ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan. Gitu loh. Kalau Bapak oke lah, kacamatanya mungkin beda. Saya lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya, Bungur Sari gitu loh. Itu daerahnya datar gitu. Kalau di sini sih, ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pohonnya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Sekarang harus dingin melingkar lagi. Nanti udah melingkar lagi, pinggirnya orang babat lagi, longsor lagi. Jadi tanah di sini tuh nggak stabil. Jadi kalau didorong dikit aja longsor. Apalagi pisang. Jadi pisang itu jangankan nanti manen, nahan urusan longsornya belum tentu kuat. Ya, ini betul, loh. Betul. Gitu. Jadi memang pertimbangan kultur, saya sih selalu meyakini bahwa Buhun atau leluhur itu jauh lebih cerdas dibanding kita dalam memahaminya, gitu loh Pak. Makanya ini tuh, dan salah satunya tanaman yang secara ekonomi bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan ya bambu. Semenjak bambu ini banyak, yang nyuri kayu mulai menurun. Ini yang saya tahu ya, karena saya ngurus ini dari dulu, dari sejak daerah ini belum bisa lewat mobil. Gitu loh Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan sudahlah, kata Bu Menteri kan, satu terlalu luas, yang kedua dievaluasi, yang ketiga dicabut. Gitu. Saya sendiri mengusulkan ke Pak Dirjen, tolong kami dievaluasi kalau memang kami salah. Saya lebih enak kan kalau dicabut ya dicabut. Jadi saya sendiri nggak memberikan harapan apa-apa lagi ke masyarakat, daripada tidak dicabut tapi saya menjadi beban saya selama-lamanya kan itu. Nggak ada soal sih, kalau saya sih satu aja, butuh ekologis. Dari ekologis itu kalau warga sininya cerdas, dilatih bikin rumah bambu. Walaupun juga warganya juga saya himbau, karena saya pelanggan bambu Pak. Saya beli bambu dari tempat ini, masa saya kalau jujur masih punya hutang tuh sama mantan tuh, 6 juta lagi. Jujur aja. Sekali ngambil bambu tuh dia 15 juta, 24 juta. Jadi saya tuh orang beli, dan saya beli 10.000 kan. 10.000 satu batang, walaupun dari yang punyanya masih murah. Dan saya pun ngimbau sama bandar, beli yang dari yang punyanya jangan murah-murah aman. Saya juga ngomong juga, jangan bandarnya kaya-kaya, petaninya miskin-miskin. Juga. Jadi kalau jual ke saya 10.000 ya dari bandarnya, dari yang petaninya 5.000. Jangan dari petaninya 2.000 jual ke saya 10.000. Ya sama-sama untuk lagi. Saya mah ngomong saya nyana, ini salah salahkeun kabeh. 2.000 teh 3.000 teh di nuar di dia, nuar sorangan. 3.000 teh. Engke mah meulina 4.000. Kayak gitu. Ya udah nanti kita ini, karena ini daerah konservasi, ini rawan jadi bawah itu kan Kerawang tuh di bawah, apa ini di atas. Ya di Kerawang tuh kan di sini, ini di atas. Makanya kan namanya Kuta tuh benteng, Pak. Jadi benteng terakhir Siliwangi itu di sini, menjelang akhir dia selesai. Di sini Kutamana, Kuta Tandingan. Akhirnya kalau gini, bahasanya begini. Kalau kutanya sudah terjaga, Kuta Tandingan terjaga, maka akan Kertamana, nanti makan makmur. Sebenarnya itu. Itu kalau saya sih nggak ada maksud apa-apa. Saya mah leuweung teu boga di dia garapan teu boga. Dengan naon aing mah. Gaji DPR gede. Nyapanya? Apa ya? Awina leungit. 10 hektar dia hampir 2 hektar loh Pak yang tebak, kasihan. Pak Ucok kumaha atuh Pak Ucok teh? Nanya Kak Kolot atuh. Akangna teh ngajawab bae kemarin. Atau pernah nanya urusan leuweung, nanya lagi urusan ketua Gibas. Gibas teh tugas Gibas teh kan mau walaupun boncau Pak Ucok mau. Walaupun sudah dimarah tapi ambil hati lagi balikin. Mau keur cicing di kebon cau. Siliwangi. Dan ada satu hal saya sih ngasih tahu pada semuanya ya. Jadi hidup tuh yang dicari berkah.
Gitu loh. Jadi orang kaya bisa, tapi centang tuh berkah. Jadi kita ini ngambil keberkahan dari hutan ini. Bapak ulah setuju-setuju wae tuh jen perjanjian anak perhutanina. Sebelum. Nah, sebelum ini Pak Ademi ini Pak sudah bikin perjanjian. Iya, perhutannya selektif. Sudah. Main ACC wae. Anu galak abdi libatan berhutani. Udah. Jadi kalau saya sih ngusulin lah, udahlah usulin untuk ini dibatalkan aja. Setuju Pak? Iya, batalkan saya. Batalkan. Cari datar daerah. Karena ini daerahnya landscape nih. Begini daerahnya. Kan 1.300 hektar. Kebayang kalau hilang bambunya. Panas loh Purwakarta, Pak. Karena di bawah itu ada Indo Barat, kemudian South Pacific, sebelah sini Dorama. Itu kan pencemarannya agak lumayan. Nah, itu ketangkap sama daun bambu. Terus terang ini sebetulnya kan PS ini kan satu peluang Pak bagi masyarakat ya, khususnya yang tidak punya tanah. Sebetulnya itu. Jadi pemerintah itu kan menawarkan hutan negara untuk bisa dimanfaatkan ya oleh masyarakat banyak gitu. Tapi hati-hati juga Pak. Iya. Kalau Pak Daim suka dijual hak garap. Jadi kalau saya sih cenderung ya gini Pak, kan gini, orang sini itu kan sebenarnya dari ikan aja udah hidup. Orang sini Pak. Terus kemudian dari bambu saya hitung, kenapa bambu? Karena bambu itu nggak bermodal Pak. Jadi modal sekali nanam, dia nggak usah lagi untuk memelihara. Paling yang harus dilakukan menurut saya, yang harus dilakukan oleh perhutani hari ini adalah membagi wilayah pengelolaan. Gitu loh Pak. Misalnya gini, tidak boleh ada orang yang terlalu luas. Tidak boleh juga ada yang terlalu kecil. Paling gini yang kita lakukan dengan pendamping itu adalah bersama-sama diskusi dengan saya agar hak pengelolaan hutan bambu itu dibagi berdasarkan kemampuan. Karena belum tentu juga orang dikasih digarap. Ya, betul Pak. Gitu loh Pak. Jadi orang nanti tidak ada yang puluhan hektar, Bung Har, kebagian sautik. Nah itu kita benerin. Itu memang yang disampaikan. Jadi nggak usah dirubah tanamannya, kita rubah saja nanti petanya kita petakan, kita bagi penduduknya, kita bagi secara adil hak pengelolaan hutan bambu. Setuju tuh? Salaman ke saya. Setuju. Gitu, paling itu ya. Jadi kita bambu kita bagi nanti biar warga yang kebagian tidak punya hutan bambu nanti mendapat. Gitu loh. Tapi khusus di wilayah desa ini. Jadi desa ini berapa kakak sih nanti dibagi. Nah, saya kasih tahu bagi mereka yang kebetulan gitu loh ya. Jag si emak itu jompo. Dia miskin jompo. Nah, nanti yang badannya sehat itu misalnya pegang 5 hektar. Dia ada hak yang harus diberikan sekian persen bagi warga yang miskin yang jompo itu yang tidak bisa nanam bambu. Ini pola. Betul, Pak. Nanti hutan berkeadilan tuh yang di ini. Ya. Itu emang harapan Pak Presiden itu. Oh iya. Nanti gitu. Nanti habis ini kita diskusi lagi terus. Kita udah jangan. Habis ini kita petakan, kemudian kita bagi gitu kan. Hak garap masyarakatnya yang tidak kebagian diberi, yang terlalu lebar dikurangin. Itu cara membangun keadilan. Gitu. Bocoknya. Gitu. Udah ya, beres kan? Ya, beres ya. Jadi duanya tercapai, bambunya tercapai, perhutanan sosialnya terwujud. Nanti tambah lagi penanaman pohon hutan lindungnya untuk dipiara. Tetapi dikasih sanksi sosial. Siapa yang nyuri kayu di sini hukumannya berat. Gitu, ya. Oke Pak. Udah, terima kasih Pak ya. Mohon maaf tadi saya marah ya. Sama-sama. Terima kasih. Salut. Oke guys, jadi sampai situ Shala reaction ke tentang Kang Deddy ngamuk kayak harimau kehilangan anaknya saat bertemu dengan petugas dan pendamping ketua LMDH nih. Gila perdebatannya. Emang sungguh bijak lah guys ya. Apa yang dikatakan oleh Kang Deddy ini. Walaupun aku sungguh salut ya, sebab aku sorry guys kalau aku jarang bercakap di dalam video nih. Disebabkan aku terlalu fokus sampai kan aku rasa aku tuh di dalam tuh video sudah sambil berbincang juga ya, tapi ada part yang aku tidak paham lah yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau kamu paham, kamu boleh terjemahkan di bawah komen tuh, jadi aku boleh paham juga apa yang dikatakan. Tapi yang di sini apa yang aku lihat yang disampaikan oleh KDM nih atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah satu keadilan yang win-win situation. Oke, win-win situation. Memang cara dia
mengambil sesuatu keputusan nih memang cara yang adil, tidak membebankan mana-mana pihak, memang sungguh-sungguh terbaik. Dan yang aku salut betul, selepas dia marah-marah tadi, dia pandai ambil hati. Itu yang kita perlukan. Kadang-kadang orang nih guys, kalau sudah marah kan, marah, lepas tu tinggal gitu ya. Lepas tu orang akan simpan dendam dalam hati. Tapi tidak untuk Kang Deddy nih. Kang Deddy dia marah bukan marah sebab apa, sebab itu adalah satu tanggung jawabnya, tugasnya untuk kira menasihati guys ya. Kalau aku nampak di sini lah, caranya pun, apa yang dia cakap tadi pun semua pun masuk akal. Okey, bambu dengan pisang. Okey, kita nampak lah bambu dengan pisang. Betul lah tadi, kalau bambu ditebang, bambu ni memang dikatakan untuk menghalang angin-angin kuat. Kalau kamu nampak lah bambu ya, bambu, kalau angin tu kuat macam mana pun tetap bambu akan tahan, sebab akar di dalamnya tu kuat. Akar di dalamnya tu kuat, dalam. Kalau kamu pernah tengok akar-akar bambu kan, memang dia punya akar tuh begini. Dan satu lagi tentang tanah longsor. Tanah longsor tuh, kenapa pisang nih, kenapa pisang nih senang untuk jadi tanah longsor? Sebab dia punya akar tidak kuat guys. Bambu tuh kuat. Sebab di sinilah aku nampak kebijakan yang luar biasa daripada Gubernur Jawa Barat. Memang aku sungguh salut lah. Kan? Memang aku sungguh idolakan cara dia bercakap. Aku sungguh idolakan cara dia bercakap. Sebab apa yang dia cakap tuh mungkin akan ada orang yang akan terasa. Tetapi sebenarnya kalau dilihat balik atau difikir balik daripada cara percakapan Kang Deddy ini, itu adalah suatu fakta yang benar. Jadi kalau untuk aku sendiri, walaupun aku nih rakyat Malaysia, tapi apa yang Kang Deddy buat nih memang salah satu tugas gubernur yang sungguh hebat lah. Sebab dia menyelesaikan masalah tidak daripada satu pihak, tapi kedua-dua pihak punya masalah dia selesaikan, walaupun dia sudah marah-marah tadi apa. Memang aku salut guys. Oke guys, jadi sampai situ share reaction aku, dan see you in the next video in Comment Studio. Gue ngop.